现在就走。看来可以出力，罗监察使，我们一起去。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 843-844 atau episode 869-870, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari semesta miniaturnya. Dan kemudian dia segera menemukan sektor binatang buas yang sudah peringkatnya menjadi naik ke level 5. Kita telah mengepung alam semesta miniaturnya, namun dia masih berani bergegas keluar. Pemimpin gerombolan Bima Sakti itu benar-benar tidak peduli tentang hal lain. Bahkan alam semesta miniaturnya sendiri. Dia mempertaruhkan segalanya. Sektor binatang buas sangat marah. Pemimpin gerombolan Bima Sakti mempertaruhkan semuanya. Maka sektor binatang buas akan mempertaruhkan semuanya juga. Makanlah alam semesta miniaturnya. Di ruang di luar semesta miniatur raksasa, lebih dari 450.000 sektor binatang buas mengelilinginya. Sektor binatang buas yang padat di mana-mana, meraung marah. Semua sektor binatang buas berteleportasi dan mendekati alam semesta miniatur. Segera, mereka cukup dekat untuk mengkonsumsi alam semesta miniatur. Makan itu, telan semesta miniatur itu. Lebih dari 450.000 sektor binatang semua menembakkan jejak cahaya melengkung, menembus ruang dan membungkus semesta miniatur Luo Feng, yang sangat besar di kejauhan. Aliran udara yang kacau melayang-layang. Tanah luas itu terus mengembun, lalu memanjang dan mengembang. Di sebidang tanah yang luas ini, ada sebuah istana yang sangat indah. Yang mana istana ini adalah milik tamu Gunung Duduk. Sudah hampir 20 hari sekarang. Tamu Gunung Duduk duduk dengan santai. Ada botol anggur di atas meja kristal di sebelahnya, dan dia dengan santai memegang gelas anggur. Sudah hampir 20 hari sejak dia tiba di alam semesta miniatur Luo Feng. Tanpa istirahat, dia telah menunggu saat ketika sektor binatang buas masuk, untuk mulai melahap alam semesta miniatur Luo Feng. Ada alasan mengapa dia menunggu begitu lama. Sebenarnya, Luo Feng hanya perlu waktu singkat untuk terbang ke wilayah alam semesta miniatur reinkarnasi pertama. Itu terutama karena sektor binatang buas, membutuhkan waktu yang lama untuk bertarung dan melahap. Biasanya, dibutuhkan triliunan era sebelum evolusi raja tertinggi dapat terjadi. Sekarang, karena jumlahnya yang menyusut dengan cepat, setiap kali satu melahap yang lain, mereka akan membutuhkan waktu untuk pencernaan. Sedangkan untuk melintasi level misalnya, beralih dari tahap ketiga ke tahap keempat, atau tahap keempat ke tahap kelima, kemajuan semacam itu akan membutuhkan banyak waktu. Kekuatan yang tak terlihat langsung menyebar ke seluruh alam miniatur. Hah! Ekspresi tamu Gunung Duduk berubah. Sudahkah mereka mulai melahap? Secara teoritis, ketika sektor binatang buas melahap asal-usulnya, bentuk kehidupan di dalam alam miniatur tidak akan dapat mendeteksi apapun. Tetapi dengan 450.000 sektor binatang buas melahap pada saat yang sama, getaran keras yang mereka sebabkan dalam ruang dan waktu, akan lebih dari cukup untuk memengaruhi seluruh miniatur alam semesta. Saat ini di alam semesta miniatur Luo Feng, 100.000 planet berputar di sekitar inti ketiadaan, yang mereka terus kelilingi. Ketiadaan itu juga terus berputar saat ia melahap, dan kekuatan melahapnya yang kuat, menyebabkan aliran udara yang kacau di ruang kosong, di luar alam miniatur membentuk pusaran air raksasa. Tiba-tiba, kekuatan lain yang kuat menembus ruang kosong dan jatuh langsung ke tengah asal ini. Di sana, ia mulai melahap kekuatan asal semampunya. Dia di sini, avatar yang bertenaga sakti terkondensasi dan terbentuk di tengah-tengah asal. Itu adalah avatar bertenaga Luo Feng yang sakti. Blokir itu. Kekuatan tekad Luo Feng memberikan dukungan ke asal, saat mencoba yang terbaik untuk melakukan perlawanan. Seluruh asal pun kemudian bergetar. 100.000 planet yang awalnya berputar begitu damai,
mulai melepaskan ledakan sinar cahaya dan mulai berputar secara gila. Adapun pusaran air yang disebabkan oleh inti ketiadaan, itu juga menghasilkan gaya gravitasi yang tangguh. Dalam menghadapi kekuatan menelan 450.000 sektor binatang buas, itu langsung mulai runtuh. Itu seperti permainan tarik-menarik. Dari tempat dia berada, Luo Feng menarik ke dalam, sementara 450.000 sektor binatang buas sedang menarik keluar. Namun, dengan hanya satu sentuhan, seluruh lini sektor binatang buas pun kemudian runtuh. Apa? Luo Feng terkejut. Bagaimana mungkin? 450.000 sektor binatang di ruang di luar alam semesta miniatur. Luo Feng tercengang. Kedua belah pihak terkejut. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Bagaimana bisa begitu mudah? Luo Feng dengan hati-hati merasakan asalnya sendiri. 100.000 planet berputar di sekitar inti ketiadaan. Semuanya dikumpulkan di dalam pusaran kehampaan itu. Dengan merasakan asalnya, pemahaman yang tiba-tiba muncul di benak Luo Feng. 100.000 surga, awal mula. Jadi, inilah yang mereka hasilkan. Luo Feng langsung mengerti misteri di balik dua hal ini. Bagi para dewa sejati yang biasa, bahkan yang berasal dari jantung sungai Duandong, raja dunia gaib yang sakti, dan generasi makhluk besar, struktur alam semesta mereka mungkin dianggap magis, tetapi mereka tidak sempurna. Jika mereka pernah bertemu sektor binatang buas yang bermaksud melahap asal-usul mereka, mereka ditakdirkan untuk dimakan. Bahkan dengan kemauan keras mereka memberikan tingkat dukungan tertentu, itu hanya berarti proses melahap akan melambat. Itu saja, tetapi bagi Luo Feng, situasinya berbeda. Struktur asal mula dan 100.000 surgawi adalah pemahaman diagram struktur kehidupan paling mistis yang berhasil diturunkan oleh Luo Feng setelah memahami pada tingkat gen kehidupan 100.000 kali. Mereka mewakili pemahaman terakhirnya. Mereka memiliki efek yang sama dengan diagram struktur tingkat gen hidup 100.000. Keduanya berbagi fitur umum, lengkap tanpa kehilangan apapun. Kekuatan sakti Luo Feng bahkan bisa diubah menjadi kekuatan sektor binatang. Bahkan jika alam semesta miniaturnya menjadi sasaran getaran keras, bahkan jika banyak planet dalam asalnya hancur, selama dia masih memiliki permulaan asal-usulnya, dia dapat dengan cepat meregenerasi 100.000 surga lainnya. Itu diabadikan. Itu adalah awal dari segalanya. Itu lengkap dan tanpa kebocoran. Ini adalah alam semesta miniatur yang lengkap, secara keseluruhan, pada titik kelahiran. Karena itu sangat lengkap, tanpa ada yang hilang, itu pasti tidak akan tersentuh oleh mereka, yang mencoba untuk melahapnya. Adapun alam semesta miniatur lainnya, pada saat mereka dilahirkan, mereka tidak layak dianggap lengkap dan bebas dari kebocoran. Secara alami, mereka bisa dan akan dimakan. Ini juga mengapa diameter alam semesta miniatur dewa sejati lainnya, hanya sebesar 100 juta tahun cahaya, sedangkan alam semesta miniatur Luo Feng memiliki diameter 1 miliar tahun cahaya. Mungkin, saat ini, alam semesta miniatur Luo Feng tidak sebesar dewa ruang hampa sejati atau dewa sejati abadi. Tapi saat Luo Feng menjadi dewa ruang hampa sejati, atau dewa sejati abadi, dia pasti akan di atas semuanya. Ini karena alam semesta miniaturnya memiliki struktur yang lengkap dan tanpa kebocoran. Secara alami sempurna sejak awal. Bahkan, prosesnya mirip dengan evolusi sektor binatang buas, yang menggerakkan individu, ke arah menjadi bentuk kehidupan yang lengkap dan utama, yaitu Raja Utama. Raja Pamungkas sektor binatang buas akan seperti Luo Feng. Itu akan mampu mengubah kekuatan sektor binatang, menjadi kekuatan yang sakti, dia bisa dengan mudah mengubah auranya. Itu bisa mengubah segalanya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, dan itu akan memperoleh berbagai bakat seperti berkembang biak dan melahap. Cara seorang raja sektor binatang buas melahap hal-hal akan menjadi teror yang sebenarnya. Bahkan alam semesta miniatur Luo Feng, bahkan alam semesta purba, tidak ada yang bisa menahannya. Karena raja sektor binatang buas mewakili kehancuran sejati, bahkan jagat raya akan perlu menghancurkan diri sendiri dan mengubahnya menjadi asalnya untuk meningkatkan perlawanan. Alam semesta miniatur Luo Feng mungkin memiliki potensi untuk melakukannya, tetapi dalam hal bakat, itu masih kurang. Karena itu, masih akan terkendali. Namun, itu ketika ditahan oleh Raja Sektor Binatang Buas. Ini adalah sektor binatang buas biasa,
yang kehidupannya belum berkembang hingga selesai. Hanya mengandalkan bakat mereka untuk menghadapi alam semesta miniatur Luo Feng, yang lengkap dan tanpa kebocoran secara alami, tidak mungkin mereka bisa mendaratkan gigitannya dengan mudah. Tidak peduli apa, mereka tidak akan bisa melahap apapun. Bahkan tidak sedikit pun. Awalnya, Luo Feng jatuh bingung, tetapi segera setelah itu, dia berada dalam kondisi halusinasi. 450.000 sektor binatang buas di luar juga dipukul dengan tidak percaya. Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai bentuk kehidupan yang superior, dan selalu percaya bahwa mereka dilahirkan untuk menjadi bangsawan yang tak tertandingi. Mereka merasa bahwa tidak ada alam semesta miniatur yang memiliki peluang ketika menghadapinya, dan setiap orang pada akhirnya akan dimangsa oleh mereka. Tapi hari ini, rasanya seperti mereka telah menggigit selembar besi, menghancurkan gigi mereka. Namun, mereka belum berhasil mengambil satu gigitan pun. Luo Feng, teleportasi keluar dari istana, tamu gunung duduk memasang ekspresi serius saat dia melihat jauh ke kejauhan, di mana aliran udara kacau menyebar untuk mengisi. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah kamu membutuhkan aku untuk melindungi kamu? Tamu gunung duduk merasa bahwa keributan hebat harus disebabkan oleh melahap sektor binatang buas. Suara Luo Feng ditransmisikan. Tidak apa-apa, guru. Sektor binatang buas itu tidak bisa melakukan apapun padaku. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tamu gunung duduk terkejut. Luo Feng mentransmisikan suaranya lagi. Mereka bisa melahap alam semesta miniatur dewa-dewa sejati lainnya, tetapi mereka tidak bisa melahap milikku. Tamu gunung duduk tercengang, tetapi segera, senyum muncul di wajahnya. Bahkan dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menciptakan alam semesta miniatur, dengan diameter 1 miliar tahun cahaya pada tingkat dewa sejati. Keunikan seperti itu adalah satu-satunya penjelasan untuk hasil seperti itu. Hahaha, kemudian di sini, di alam semesta miniatur kamu, aku tidak lagi diperlukan. Tamu gunung duduk tertawa terbahak-bahak, lalu segera meninggalkan alam semesta miniatur Luo Feng. Sementara itu, di wilayah yang jauh yang berisi miniatur alam semesta dari era reinkarnasi pertama, di tengah salah satu ruang kosong, Luo Feng terlibat dalam baku tembak dengan salah satu sektor binatang buas tahap kelima. Sektor binatang buas Zia mengeksekusi teknik penghancuran. Itu mencoba yang terbaik hanya untuk tetap hidup. Sebelumnya, Bedi hanya sektor binatang buas tahap kelima, kata sektor binatang buas Zia. Aku curiga Bedi belum mencapai tingkat atas tahap kelima. Aku lebih kuat dari sebelumnya, jadi siapa tahu, aku mungkin bisa selamat dari ini. Zia mengeksekusi penghancuran dan bertarung dengan sekuat tenaga. Namun tiba-tiba, sepotong berita dikirim ke sana. Dia terkejut dan menjadi bingung. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin melahap alam semesta miniatur Luo Feng akan gagal? Mereka tidak dapat melahap alam semesta miniatur Luo Feng. Melihat sektor binatang buas, keterkejutan Zia, Luo Feng memegang pedang hantu darahnya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Memerangi sektor binatang buas tahap kelima adalah apa yang Luo Feng nantikan. Teknik penghancuran, ketika dilakukan oleh sektor binatang buas tahap kelima, akan memungkinkan Luo Feng kesempatan untuk mencuri sekilas penghancuran asal. Sebelumnya, ia hanya berhasil melihat Bedi mengeksekusi 2 kali. Zia ini, dalam tingkat kegilaannya yang tinggi, telah mengeksekusinya 3 kali berturut-turut, sangat menguntungkan Luo Feng. Bahkan ketika aku mengeksekusi penghancuran, aku masih tidak bisa melepaskannya. Sektor binatang buas Zia ingin segera mengeluarkan sektor lorong cahayanya. Mendadak, pada saat yang sama ketika pedang bayangan darah Luo Feng menyerang, tetesan air tanpa suara menyerbu tubuh sektor binatang buas Zia. Ini adalah sektor 3 bintang, teknik perbudakan jiwa yang Luo Feng paling terampil dan kuat masukkan. Sebelumnya, dia mengandalkan teknik ini untuk memperbudak Morosa. Apakah perbudakan ini akan berhasil atau tidak, bergantung pada 2 faktor penentu, yaitu jiwa dan kemauan. Dari tahap pertama ke tahap ke-6, sektor binatang buas semua pada tingkat dewa yang benar. Meskipun mereka berevolusi, jiwa mereka tidak mengalami banyak evolusi. Terutama, itu adalah sektor dalam tubuh yang meningkat, tingkat pemahaman mereka meningkat, dan teknik pertempuran yang mereka dapat lakukan lebih mistis dan mendalam. Ada juga peningkatan bertahap dalam gerakan unik yang dapat mereka jalankan, seperti sektor lorong cahaya, sektor domain cahaya,
dan penghancuran. Jiwa Zia sedikit lebih kuat dari Morosa, tetapi tidak terlalu banyak. Adapun tekadnya, keduanya di antara sektor binatang buas. Sekarang, dengan evolusi cepat dari semua pertempuran dan pembunuhan yang tiba-tiba, sektor internal Zia mungkin menjadi lebih kuat, tetapi kemauannya tidak meningkat banyak. Ini seperti Luo Feng. Hanya ketika pemahaman Luo Feng mencapai tingkat gen kehidupan 100.000, ia dapat memahami wawasan operasi alam semesta. Saat itulah kemauannya bisa berkembang ke batas pamungkas dewa sejati yang kekal. Adapun tahap di mana ia berkembang dari master semesta ke dewa sejati, tidak ada banyak peningkatan dalam kekuatan tekadnya sama sekali. Secara teoritis, jika aku bisa memperbudak Morosa, aku juga bisa memperbudak Zia. Luo Feng berbisik pada dirinya sendiri. Apa itu? Dalam dua mata tunggal sektor binatang buas Zia, ada kebingungan pertama, dengan cepat diikuti oleh perjuangan yang menyakitkan. Meledak. Dengan gemuruh yang keras, benda itu meledak. Berpegang pada secercah ketenangan yang tersisa, sektor binatang buas Zia berhasil meledakkan dirinya. Dia tahu bahwa jika ragu-ragu lebih lanjut, kemungkinan besar akan benar-benar terperangkap. Sektor binatang buas Zia tidak bereaksi pada waktunya, untuk mengeksekusi sektor lorong cahaya untuk melarikan diri, jadi dia hanya memiliki satu-satunya pilihan menuju jalan kebebasan, yaitu penghancuran diri. Bagaimana mungkin teknik perbudakan aku tidak berhasil? Luo Feng mengerutkan kening. Sebelumnya, ketika dia berada di sarang sektor binatang buas, dia harus bertindak sangat hati-hati. Itu karena dia belum memperbudak sektor binatang buas. Tapi kali ini, dia bermaksud menyebarkan pembunuhannya ke keempat penjuru. Jika dia bisa memperbudak sektor binatang buas tahap kelima, maka dia dan sektor binatang buasnya bisa dibagi menjadi dua kekuatan. Dengan begitu, mereka bisa membunuh lebih banyak sektor binatang buas. Zia ini, bagaimanapun, memiliki kaliber yang sama dengan Morosa dan Bedi. Itu sudah berdiri di antara sektor binatang buas tingkat atas jauh sebelum sekarang. Kekuatan tekadnya sudah cukup kuat untuk memulai. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Mungkin dengan beralih ke sektor binatang buas dengan kemauan yang lebih lemah, aku akan bisa memperbudaknya. Luo Feng segera berteleportasi dan menghilang dalam sekejap, saat dia berjalan ke arah sektor binatang buas berikutnya. Kematian sektor binatang buas Zia, tampaknya tidak menimbulkan banyak keributan di antara sektor binatang buas. Ini karena seluruh ras sektor binatang terkejut oleh berita bahwa, alam semesta miniatur Luo Feng tidak bisa dimakan. Mereka semua jatuh ke dalam campuran antara keterkejutan dan kemarahan. Jalankan rencana pengabaian terakhir. Rencana pengabaian. Ini merupakan penghinaan bagi semua sektor binatang buas. Rencana terakhir. Ini adalah rencana yang disiapkan sektor binatang buas saat melarikan diri dari sarang mereka. Itu adalah rencana pengabaian terakhir. Rencana yang paling mengerikan. Sebuah rencana yang membutuhkan banyak sektor binatang buas untuk dikorbankan. Itu tidak adil, tetapi sektor binatang buas semua dari satu pikiran. Ini adalah rencana yang menjamin lahirnya sektor binatang buas tahap 6. Melaksanakan rencana ini merupakan penghinaan besar bagi sektor binatang buas terhormat. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menjalankan rencana ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Luo Feng. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk alam miniaturnya. Dia bisa membunuh mereka sesuka hatinya, atau memperbudak mereka semua yang dia inginkan. Mereka harus mundur pada satu tembakan terakhir mereka. Kelahiran sektor binatang buas tahap ke-6. Menurut batasan yang ditetapkan oleh hukum tertinggi, memaksa Morosa untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya, akan mengarah pada kelahiran raja terakhir. Selama raja sektor binatang buas bisa lahir, maka Luo Feng akan mati. Ini adalah kekejaman. Sebagian besar sektor binatang buas tidak mau mengeksekusinya, kecuali mereka dibiarkan tanpa jalan lain, mereka tidak akan pernah menggunakan rencana penghancuran. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Lebih dari 450.000 sektor binatang buas, yang awalnya mengelilingi Luo Feng segera diteleportasi jarak jauh ke segala arah. Mereka dengan cepat melarikan diri dan pergi. Dua yang paling dekat dari 450.000 sektor binatang buas, setidaknya berjarak lebih dari 10 juta tahun cahaya dari satu sama lain. Mereka semua lari, benar-benar terpisah. Bahkan Luo Feng, yang tahu lokasi mereka karena koordinat yang dikirim oleh Morosa,
dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lari saja, pikir Luo Feng. Kamu semua terlalu lemah untuk aku, tetapi kamu terlalu banyak. Aku tidak bisa berurusan dengan kamu, tetapi ketika kamu sudah mencapai level 5, tidak akan sebanyak ini dari kamu. Hanya ada 900.000 sektor binatang buas. Kasus terbaik untuk sektor binatang buas adalah bahwa sekitar 100 sektor binatang buas level 5 bisa dilahirkan. Tetapi pada kenyataannya, beberapa sektor binatang buas makan lebih banyak dari yang lain, jadi mungkin hanya ada sekitar 50 level 5 sektor binatang buas lahir. Yang perlu dia lakukan adalah membunuh semua sektor binatang buas level 5, yang sangat sulit. Tetapi dia harus mencoba. Tepat setelah Luo Feng memaksa Qia untuk menghancurkan dirinya sendiri, ia mulai mengejar sektor binatang buas lainnya, dengan melakukan teleportasi. Dari 450.000 sektor binatang buas yang saling bertarung di wilayah era semesta pertama, 3 sektor binatang buas teratas adalah Qia, Mengku, dan Angxi. Qia, Morosa, dan Bedi sudah berada di tingkat puncak sebelumnya, jadi masing-masing dari mereka sangat baik, pikir Luo Feng. Mengku ini mungkin menjadi sangat kuat dalam situasi khusus ini, tetapi kemauannya mungkin lebih lemah daripada Qia dan Morosa, ada kemungkinan aku bisa memperbudaknya. Dia terbang menuju Mengku. Ketika Qia diserang, dan semua sektor binatang buas lainnya, termasuk Mengku, mendapat pesan, mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda. Ini membuatnya lebih sulit bagi Luo Feng, untuk memburu mereka. Kemudian ruangan itu tertutup. Tidak. Sektor binatang buas Mengku, yang telah terbang, tertegun. Itu memutar kedua kepalanya ke kejauhan. Seorang pria lapis baja perak, dan bersayap perak, muncul di ruang di kejauhan. Itu adalah individu yang paling ditakuti oleh sektor binatang buas, yaitu, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Pemimpin gerombolan Bima Sakti di kejauhan memberi tampilan. Kemudian ruang luas di sekitarnya segera terperangkap, dalam miniatur alam semesta, dan kekuatan pengikat yang kuat tiba. Kemudian, Luo Feng berteleportasi dan mendekatinya. Di dalam alam semesta miniatur yang telah ia bentuk hanya dengan satu pikiran, ia dapat menggumpal ruang di sekitar musuhnya. Luo Feng bisa berteleportasi dekat dengan itu. Penghancuran. Sektor binatang buas Mengku mengamuk, dan gambar ukiran berdarah di belakangnya segera membentuk sektor binatang buas, yang terbuat dari cahaya. Mereka berdua mengamuk, dan portal pusaran air yang berkilau, dan berputar berlari menuju Luo Feng. Sementara itu, Luo Feng juga melambaikan pedang bayangan darah di tangannya, pedang cahaya putih emas yang sama berkilauan bergegas ke depan. Busur cahaya dan portal pusaran air saling mengenai. Portal pusaran air hancur terlebih dahulu, dan bila cahaya melengkung memotongnya sebelum hancur. Pada saat yang sama, setetes air diam-diam menembus tubuh sektor binatang buas Mengku, setelah gelombang kejut. Teknik memperbudak, sektor 3 bintang. Itu adalah teknik perbudakan tertinggi, yang diciptakan oleh yang petinggi yang dikenal sebagai emas dari dunia gaib, dan itu juga teknik perbudakan yang paling kuat dari dunia gaib. Luo Feng mengamati sektor binatang buas Mengku dengan harapan besar. Dia dengan tulus berharap dapat berhasil memperbudaknya kali ini. Mengku berdiri diam di angkasa. Gelombang kejut di sekitarnya sudah melemah, dan ruang sudah pulih. Luo Feng merasakan jiwa Mengku, dan dia bisa mengatakan bahwa jiwa Mengku sudah di bawah kendalinya. Ini memicu senyum dari wajah Luo Feng. Bangun, Mengku, ucap Luo Feng. Kedua mata tunggal Mengku berkilauan. Aku tuan, kata sektor binatang buas Mengku dengan bingung. Dia memandang Luo Feng di depannya, dan kemudian ia sadar sepenuhnya. Kemudian dikatakan dengan hormat, iya tuan. Oke, Luo Feng mengangguk. Aku akan pergi memburu Angxi. Kamu pergi membunuh sektor binatang buas terdekat, dengan kamu. Iya, Master, kata sektor binatang buas Mengku dengan hormat. Luo Feng dan sektor binatang buas Mengku terus berteleportasi, ke arah yang berbeda. Mustahil bagi Luo Feng untuk membawa Mengku bersamanya, jika dia melakukannya, sektor binatang buas lainnya akan melihatnya datang. Itu akan membuatnya sangat sulit baginya untuk memburu sektor binatang buas turun. Namun, jika Mengku bertindak sendiri, sektor binatang buas yang melarikan diri mungkin panik dan mengubah arah. Mengku diperbudak. Dia beralih ke pemimpin gerombolan Bima Sakti, seperti yang dilakukan Morosa.
Semua sektor binatang buas yang melarikan diri merasakannya. Mereka masih bisa dengan jelas merasakan kehadiran Morosa dan Mengku, tetapi tampaknya, mereka sekarang berada di tim lawan. Waspadalah terhadap teknik memperbudak, dari pemimpin gerombolan Bima Sakti. Hati-hati jangan sampai diperbudak olehnya. Luo Feng menemukan kebenaran ketika melawan yang terakhir dari 3 makhluk besar, Angsi. Itu meledak sendiri saat ia menciptakan alam semesta miniaturnya, dia hancur sendiri tanpa melakukan perlawanan. Gelombang kejut menyebar dan menabrak tubuh Luo Feng. Sayapnya bergetar, tetapi dia mengerutkan kening. Aku baru saja berhasil memperbudak Mengku, dan sektor binatang buas jadi gila sekarang. Mereka menghancurkan diri sendiri begitu aku menyusul mereka. Sektor binatang buas dibiarkan tanpa pilihan. Bedi, Kia, dan Mengku semua level 5 sektor binatang buas, namun tidak satu pun dari mereka bisa bertahan melawan Luo Feng dalam pertarungan. Mereka mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tetap akan dibunuh oleh Luo Feng, jadi mereka lebih suka menghancurkan diri sendiri, daripada mengambil risiko diperbudak oleh Luo Feng, yang akan membuatnya lebih kuat. Di dalam semesta miniatur Luo Feng, di dalam pesawat ruang angkasa, Morosa mengendalikan model yang sangat besar. Gelisah, katanya, Tuan, kamu memiliki 9 budak sekarang, tapi aku yang terlemah. Luo Feng memandang Morosa. Itu benar. Dalam 8 hari terakhir, Luo Feng telah membunuh Kia dan memperbudak Mengku, memaksa Angsi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Luo Feng kemudian mengejar sektor binatang buas tingkat 5 lain, tapi yang satu itu juga meledak. Luo Feng kemudian mengerti bahwa dia sendiri tidak cukup kuat untuk memperbudak para sektor binatang buas itu, jadi dia mulai bertindak bersama dengan Mengku. Dengan Mengku, dia telah menemukan target dan segera pindah ke sana. Meskipun sektor binatang buas tahu bahwa Mengku mengejarnya juga, Luo Feng dan Mengku masih mendekati mereka. Jarak teleportasi Luo Feng terlalu jauh, lebih jauh dari sektor binatang buas level 5. Ketika Mengku bertemu musuh, kedua sektor binatang buas mulai saling bertarung, dan sektor mereka merasakan satu sama lain, jadi lebih baik bagi mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Ketika sektor binatang buas bertarung satu sama lain di sarang sektor binatang buas, tidak ada yang menghancurkan diri sendiri, tidak peduli seberapa serius dendamnya, karena mustahil menghancurkan diri sendiri selama pertarungan sektor binatang buas. Selama pertempuran, Luo Feng telah melakukan teknik perbudakannya, untuk memperbudak binatang buas itu. Waktu berlalu, Luo Feng terus menggunakan teknik itu, bahkan menggunakan budak yang berbeda untuk bertindak pada saat yang sama, memaksa sektor binatang buas lainnya melarikan diri dengan canggung. Dengan menggunakan metode ini, ia telah berhasil memperbudak 8 sektor binatang buas secara total. Kali ini, aku telah memperbudak 8 sektor binatang buas. Luo Feng memandang Morosa. 5 dari mereka adalah sektor binatang buas tingkat 5, dan 3 dari mereka adalah sektor binatang buas 4. Sedangkan untuk kamu adalah sektor binatang buas level 2. Namun, aku membuat janji sebelumnya. Selama kamu membantu aku dengan semua energi kamu, aku akan mendapatkan banyak sektor binatang buas untuk kamu makan. Hanya satu dari sektor binatang buas, yang telah aku perbudakan dapat hidup, dan itu adalah kamu. Morosa sangat gembira. Luo Feng tenang. Ketika sektor binatang buas 2 memakan sektor binatang buas 5, ia bisa melompat langsung ke sektor binatang buas 5. Mereka semua adalah budaknya, jadi dengan satu pikiran, mereka tidak akan bisa meledakkan diri. Itu berarti hanya satu dari mereka yang bisa hidup, pikir Luo Feng. Sedangkan untuk sektor binatang buas, jika aku benar-benar tidak bisa menghentikan sektor binatang buas tingkat 6 dari kelahirannya, maka aku akan membuat sektor binatang buas tingkat 6 untuk budak jiwa aku sendiri. Luo Feng tidak punya pilihan lain, dan ini adalah alasan mengapa ia memperbudak sektor binatang buas. Sekarang, dari semua sektor binatang buas yang dia perbudakan, ada 5 sektor binatang buas level 5 secara total. Mengku adalah yang paling berkembang dari mereka semua. Namun, itu masih belum cukup untuk sektor binatang buas level 6 untuk dilahirkan. Lihat, Tuan. Morosa menunjuk model raksasa samudra semesta. Sektor binatang buas dari era semesta pertama, telah memasuki domain lautan yang hilang. Kamu juga dapat pergi ke domain lautan yang hilang, Master.
Tapi sekarang, 450.000 sektor binatang buas yang mengelilingi miniatur alam semesta kamu juga, telah memasuki domain lautan yang hilang, dan hanya 30.000 sektor binatang buas yang masih berada dalam domain lautan normal di samudra semesta. Akan sangat sulit bagi kamu untuk memburu mereka. Luo Feng mengerutkan kening dan mempertimbangkan. Itu benar, domain lautan yang hilang adalah area yang tidak pernah dipahami oleh ras dari samudra semesta. Begitu seseorang terperangkap di sana, ia akan tersesat di kedalaman samudra semesta tanpa titik referensi. Mereka tidak akan pernah bisa menemukan jalan kembali. Namun, sektor binatang buas semua bergegas ke domain lautan yang hilang, satu demi satu. Hanya 30.000 sektor binatang buas yang tersisa. Luo Feng bergegas ke domain lautan yang hilang juga. Dia berani masuk karena Luo Feng membawa Mengku bersamanya. Itu berarti bahwa bahkan jika dia terjebak di domain lautan yang hilang, Mengku masih bisa merasakan lokasi Morosa. Mereka bisa kembali dengan mengikuti sensasi itu adalah alasan yang sama mengapa sektor binatang buas berani pergi ke domain lautan yang hilang. Kami dalam masalah sekarang, pikir Luo Feng. Domain lautan yang hilang sangat besar, namun sektor binatang buas berjalan ke segala arah. Jika aku mencoba menangkap satu sektor binatang buas, aku akan semakin jauh dari sektor binatang buas lainnya. Setelah memperbudak 8 sektor binatang buas, Luo Feng sekarang merasa tidak berdaya. Dia harus membawa satu sektor binatang buas bersamanya ketika berjalan ke domain lautan yang hilang. Sektor binatang buas yang melarikan diri akan pergi sejauh mungkin darinya. Beberapa akan lolos melalui lubang cacing alami. Luo Feng tidak bisa mengikuti sektor binatang tepatnya di domain lautan yang hilang, dan satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah lokasinya. Dia bergerak dalam garis lurus. Ketika sektor binatang buas melarikan diri melalui lubang cacing alami, Luo Feng dibiarkan bingung. Dia bahkan tidak bisa menemukan lubang cacing. Waktu berlalu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selain Morosa, Luo Feng telah memperbudak 8 sektor binatang buas dan membunuh sekelompok besar sektor binatang buas. Dia kemudian menyetujui dan memutuskan untuk kembali. Tapi ketika dia hendak kembali, Luo Feng mengerti bahwa sektor binatang buas tingkat 6 akan segera lahir. Tubuh asli Luo Feng sedang berjalan kembali, pada saat itu di dalam alam semesta miniaturnya. Puan, Morosa melaporkan dengan hormat. Ada banyak sektor binatang buas yang melarikan diri ke domain samudra yang hilang dari samudra semesta. Dari 450.000 sektor binatang buas dari angkatan kedua, 420.000 telah melarikan diri ke domain lautan yang hilang. Menambahkan ke nomor ini adalah sektor binatang buas dari master kelompok pertama. Jumlah sektor binatang buas yang master bunuh dan perbudakan, jauh dari setengah jumlah batch pertama dari sektor binatang buas. Jika semua sektor binatang buas yang melarikan diri ke domain lautan yang hilang, mulai bertarung satu sama lain, jumlah mereka sendiri bisa memunculkan 2 sektor binatang buas level 6. Luo Feng mengangguk. 900.000 sektor binatang buas mungkin bisa melahirkan 3 sektor binatang buas tahap ke-6. Jumlah sektor binatang buas yang dia bunuh dan diperbudak hanya merupakan sebagian kecil. Dilihat oleh yang tersisa, itu sepenuhnya mungkin untuk kelahiran 2 sektor binatang buas tahap ke-6. Namun, menurut peraturan besi nasib, dari sektor binatang buas, 2 sektor binatang buas ke-6 harus saling membunuh, kata Morosa. Hanya satu yang bisa tetap berdiri. Aturan besi nasib adalah serangkaian belenggu yang dikenakan pada proses untuk melahirkan raja terakhir dari seluruh ras sektor binatang. Untuk mempercepat kelahiran raja terakhir, ada 4 aturan besi. Aturan besi pertama adalah bahwa tidak ada 2 sektor binatang buas tahap 6 diizinkan untuk hidup berdampingan. Mereka diminta untuk saling bertarung hingga mati. Semua tubuh mereka yang terpisah juga harus saling bertarung sampai hanya ada satu yang tersisa. Aturan besi kedua adalah bahwa raja terakhir harus dilahirkan selama periode kehamilan. Memaksimalkan waktu yang ditentukan oleh proses pemuliaan, bahkan jika mereka dipaksa untuk bertarung dan membunuh satu sama lain, melahap harus melanjutkan ke menit terakhir dari batas waktu mereka, sampai hanya ada satu yang tersisa. Aturan besi ketiga, jika hanya ada 2 sektor binatang buas yang tersisa, terlepas dari seberapa kuat atau tak berdayanya mereka, mereka harus bertarung satu sama lain, sampai hanya ada satu yang tersisa.
Aturan besi keempat, sektor binatang terakhir yang masih hidup, terlepas dari tahap pertama atau tahap keenam, akan menjadi raja pamungkas. Alis Luo Feng berkerut saat dia berpikir. Jumlah sektor binatang buas terlalu banyak. Ratusan ribu sektor binatang buas di domain lautan yang hilang, menyelidiki di berbagai daerah, berarti harus ada sejumlah besar titik referensi, di mana ratusan ribu sektor binatang buas ini pergi. Secara keseluruhan, sektor binatang buas akan memperoleh informasi penting tentang wilayah peta domain lautan yang hilang. Ini akan memungkinkan sektor binatang buas untuk dapat dengan cepat melarikan diri, melalui lubang cacing alami berkali-kali. Tapi tidak mungkin Luo Feng bisa mengejar karena dia tidak memiliki manfaat peta. Saat peta lautan baru ini ditetapkan, Luo Feng tidak dapat mengejar apapun yang ia coba. Dia kemudian terpaksa mundur. 30.000 sektor binatang buas telah tertinggal, Morosa melaporkan dengan hormat. Mereka tidak pergi ke domain lautan yang hilang. Mereka semua terpisah satu sama lain, tersebar di 3 negeri paling berbahaya. Lingkungan 3 negeri paling berbahaya sangat parah. Menangkap bahkan salah satu dari sektor binatang buas ini akan sangat sulit. Luo Feng mengerti, 30.000 sektor binatang buas yang tertinggal mewakili cahaya harapan bagi ras mereka. Untuk para sektor binatang buas yang melarikan diri ke domain lautan yang hilang, meskipun mereka akan berhasil menyatukan sebagian peta wilayah, mereka telah melarikan diri terlalu jauh, tidak mungkin mereka bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk kembali. Di masa depan, ketika sektor binatang buas tahap ke-6 lahir, kata Morosa, dengan merasakan keberadaan beberapa sektor binatang buas yang telah tinggal di belakang, ia bisa membunuh jalannya ke samudra semesta kita. Mereka mungkin khawatir guru akan membunuh semua sektor binatang buas yang tersisa, termasuk kami yang telah berjanji setia kepada kamu, guru. Membunuh kita semua akan menyebabkan mereka kehilangan titik referensi mereka, dan hilang untuk selamanya. Mereka tidak akan bisa kembali. Dengan demikian, jumlah sektor binatang buas yang mereka tinggalkan sangat banyak, 30.000. Tidak mungkin guru bisa membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Betapa kejamnya. Tapi Luo Feng harus melakukan yang terbaik. Ketika tubuh aslinya kembali, hal pertama yang harus dilakukan adalah menuju ke sektor puncak miring. Dalam sektor puncak miring, tanah itu luas dan dibagi menjadi banyak daerah khusus. Saat ini, sektor binatang buas itu hanya menuju salah satu dari daerah khusus, yang mereka kebetulan ini. Bahkan ada beberapa sektor binatang buas, yang melarikan diri langsung ke beberapa tanah paling berbahaya. Setelah memasuki tanah berbahaya seperti itu, keluar lagi akan menjadi tantangan. Tangkap mereka. 30.000 sektor binatang buas yang tertinggal, untuk memainkan peran cahaya harapan semuanya adalah, sektor binatang buas tahap kedua. Mereka tidak dianggap kuat. Sebelum Luo Feng, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri. Oleh karena itu, mereka semua bisa secara paksa ditangkap dan dikurung di dalam menara bintang oleh Luo Feng. Kemudian, Mengku akan melahap mereka semua. Luo Feng tidak lagi memperbudak mereka karena, ada juga batasan jumlah budak jiwa yang bisa dimilikinya. Sementara itu, dalam menara bintang, Luo Feng lapis baja perak melihat jauh ke depan. Jauh di dalam kegelapan tak berujung adalah jurang yang sangat besar. Ini adalah domain yang gelap yang terkenal, yang berada di tanah inti sektor puncak miring. Tidak kusangka kamu akan melarikan diri ke domain lautan yang hilang, gumam Luo Feng. Saat kamu masuk ke domain lautan yang hilang, tidak mungkin kamu bisa keluar. Namun, sebanyak 102 sektor binatang buas bersembunyi di sana. Apakah Luo Feng berani masuk? Tentu saja tidak. Beberapa saat yang lalu, dia telah mencoba mendapatkan avatar yang bertenaga, untuk mengendalikan kapal perang tipe automaton dan masuk, tetapi setelah masuk, tidak mungkin itu bisa keluar. Sektor binatang buas ini tidak berpikir untuk keluar lagi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ada banyak tanah berbahaya yang mirip dengan 3 negeri paling berbahaya. Begitu seseorang masuk, melarikan diri adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Pada saat itu, sejumlah besar sektor binatang buas sedang menuju ke tempat-tempat ini. Dengan metode yang Luo Feng miliki, ada beberapa negeri berbahaya yang masih bisa dia kelola untuk melarikan diri, tetapi ada juga yang dia tidak bisa melarikan diri darinya. Luo Feng tidak berani secara pribadi menyurvei situasinya,
jadi dia harus mengirim avatar yang berkekuatan sakti untuk melakukan penyelidikan. 2 kali sebelumnya, avatar bertenaga sakti telah mengendalikan kapal perang tipe otomat dan menyerbu keluar. Tapi kali ini, setelah memasuki domain lautan yang hilang, tidak peduli bagaimana mencoba, itu tidak akan bisa keluar. 30.000 sektor binatang buas. Mustahil untuk membunuh mereka semua. Luo Feng menghela nafas. Kemudian, dia segera mengendalikan menara bintang, dan dia pun pergi. Sementara itu, domain lautan yang hilang yang jauh, tempat samudera semesta terlalu luas, beberapa ratus ribu sektor binatang buas sedang menjelajahi, namun semua yang berhasil mereka temukan, secara kolektif, hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan domain. Sekarang, beberapa ratus ribu sektor binatang buas dikumpulkan di wilayah lautan ini. Meskipun relatif kecil, wilayah domain samudera yang berhasil dipelajari oleh sektor binatang buas, lebih dari 10 kali lipat dari apa yang Luo Feng, dan 3 era reinkarnasi berhasil pelajari, tentang domain yang sama. Membunuh, antara kamu dan aku, hanya satu yang bisa selamat. 2 sektor binatang buas yang tampak mengerikan, bertarung satu sama lain tanpa hambatan. Darah berceceran di mana-mana. Itu benar-benar gila, dan pembunuhan seperti itu terjadi di ruang kosong yang berbeda. Beberapa ratus ribu sektor binatang buas membunuh dan berevolusi secara bersamaan. Mereka bergantung pada semua yang mereka dapatkan saat mereka berevolusi. Setelah beberapa waktu berlalu, dalam sekejap mata, hampir setahun berlalu. Dalam domain lautan yang hilang, hanya 2 sektor binatang buas yang tersisa. Mereka sama-sama mengesankan, dan mereka berdua adalah sektor binatang buas tahap ke-6. Kekuatan yang kuat dan menindas menyebabkan seluruh ruang kosong bergetar. Kedua sektor binatang buas berdiri berjauhan satu sama lain, di ruang kosong saat mereka saling berhadapan. Salah satu sektor binatang buas mencengkeram kapak. Kedua tubuh mereka ditutupi dengan ukiran rumit berwarna darah. Pada saat yang sama, satu tanduk tumbuh di masing-masing dahi mereka. Ujung tanduk ini melintas dengan cahaya putih. Cahaya putih ini sepertinya memusnahkan segalanya. Kedua sektor binatang buas memiliki aura yang sedikit berbeda. Yang satu menakutkan, sementara yang lain lebih ganas. Mereka adalah Mohe dan kamu. Mohe, kami berdua telah menyeberang ke tahap ke-6. Sudah ditakdirkan bahwa hanya satu dari kita yang bisa bertahan hidup. Kamu pasti sudah mati. Biarkan aku menjadi orang yang menghabisi pemimpin gerombolan Bima Sakti ini, untuk menjadi raja tertinggi. Kedua sektor binatang buas tahap ke-6, terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, di dalam domain lautan yang hilang yang jauh itu. Kamu telah dimusnahkan. Mohe telah menjadi sektor binatang buas tahap ke-6 yang masih hidup. Setelah melahap kamu, kekuatan Mohe dengan cepat naik untuk mencapai tingkat teratas dari tahap ke-6. Kemudian, segera, ia kembali. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, ras sektor binatang buas adalah pemilik yang sah untuk kemenangan terakhir. Mohe maju melalui ruang kosong dengan kapak yang sakti di tangannya. Dengan mengandalkan kemampuan untuk merasakan keberadaan sesama sektor binatang buas, itu tidak akan pernah hilang. Beberapa ribu sektor binatang buas yang tersebar di 3 negeri berbahaya, yang belum ditangkap dan diretas hingga mati oleh Luo Feng, semuanya sangat bersemangat. Akhirnya, sektor binatang buas tahap ke-6 telah tiba. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.